Di antara banyaknya murid di sekolah itu, aku adalah anak yang sering disebut nakal. Anak yang katanya suka membuat gaduh, yang hampir setiap harinya seperti punya janji temu dengan ruang BK. Dan namaku terlalu sering muncul di daftar laporan kelas. Orang-orang melihatku seperti sumber masalah, tetapi tidak banyak yang benar-benar tahu cerita di balik kenakalanku. Aku tertawa keras karena aku tidak tahu cara lain meminta perhatian. Aku melawan karena terlalu sering merasa tidak dimengerti. Dan kadang aku membuat onar karena itu satu-satunya cara yang aku tahu untuk terlihat. Namun, para guruku melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat aku yang sebenarnya sedang berjuang. Bukan aku yang harus dijauhi. Mereka percaya bahwa di balik sikap kacauku ada hati yang ingin berubah dan masa depan yang masih bisa diperbaiki. Mereka menegurku, menasihatiku, bahkan memarahiku jika perlu. Bukan karena mereka membenciku, tetapi karena mereka mencintaiku sebagai seorang murid yang tidak ingin mereka biarkan tersesat lebih jauh. Dan entah sejak kapan aku mulai belajar memahami. Pelan-pelan aku berubah, bukan karena takut pada hukuman, tetapi karena aku tahu ada guru-guru yang tidak menyerah padaku. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin belajar menjadi lebih baik, bukan demi siapa-siapa, tapi demi diriku sendiri. Bersamamu menghabiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Hari ini, aku ingin berhenti sejenak. Aku ingin memandang kembali semua yang sudah Engkau lakukan untukku. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang mungkin takkan pernah cukup menggantikan seluruh pengorbananmu. Terima kasih atas setiap pelajaran yang Kau ulang berkali-kali. Bahkan ketika aku tidak serius mendengarkan. Terima kasih atas setiap nasihat yang Kau berikan, meski sering aku pura-pura tak peduli. Terima kasih atas kesabaranmu saat aku datang dengan wajah malas, pikiran yang penuh alasan, dan hati yang sering membantah. Dan aku ingin meminta maaf. Maaf jika selama ini aku tidak benar-benar memahami betapa besar beban yang Kau pikul. Maaf karena aku sering membuatmu kecewa dengan sikapku yang tidak sopan, dengan keluhanku yang tidak pernah berhenti, dan hari-hari ketika aku datang tanpa semangat. Padahal Engkau berusaha menyalakan api belajar di dalam diriku. Semoga kelak ketika aku berhasil mencapai mimpiku, Kau bisa melihatku dan berkata, "Aku bangga padamu." Dan saat hari itu tiba, aku ingin tahu bahwa salah satu alasannya adalah dirimu. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti.
seperti ini. Melihatmu bersemi dan bermekaran, tawa jandamu berikan kekuatan. Beliau adalah guru akuntansi ekonomi, sosok yang selalu menanamkan disiplin dan kerja keras, pembina OSIS yang percaya bahwa masa depan dibangun dari kebiasaan rajin dan tanggung jawab, tegas dalam setiap kata, tidak pernah memberi ruang untuk malas, apalagi tidur saat pelajaran dimulai baginya. Kelas adalah tempat berjuang, bukan beristirahat. Dari ketegasannya, kami belajar bahwa keberhasilan bukanlah hadiah, tapi hasil dari usaha yang tidak pernah berhenti. Inilah sang energi lapangan, guru PJOK yang super baik dan selalu bikin suasana jadi seru. Kebaikannya luar biasa, apapun yang kami minta, sering kali dijawab senyum dan kata iya. Dari beliau, kami belajar bahwa ketulusan adalah kekuatan yang paling besar. Inilah guru siroh paling chill sedunia. Belajar bersama beliau selalu terasa ringan, tanpa ribet, tanpa repot. Semuanya mengalir begitu santai, hingga membuat kami nyaman dan mudah memahami setiap cerita. Sikap tenangnya menular, membuat kelas terasa damai dan jauh dari kata tekanan. Bersama beliau, kami belajar bahwa ilmu tidak harus berat, asalkan disampaikan dengan hati yang tenang. Beliau adalah guru hebat dalam kebumian dan bahasa. Pengetahuannya begitu luas sedalam samudera, setinggi pegunungan. Kecintaannya pada alam mengajarkan kami arti menjaga dan memahami bumi tempat kita berpijak. Setiap kata yang beliau sampaikan bukan hanya pelajaran, tapi ajakan untuk melihat dunia dengan mata yang lebih bijaksana. Inilah sosok pengabdi angka, guru matematika yang mencintai setiap rumus dan perhitungan dengan sepenuh hati. Ketegasannya menjadi pengingat bagi kami bahwa tanggung jawab adalah bagian dari proses belajar. Namun, di balik tegasnya sikap, tersimpan kelembutan yang menenangkan, yang membuat kami merasa dimengerti dan dipedulikan. Beliau adalah guru yang rendah hati, yang selalu hadir dengan senyuman dan ketulusan, mengajarkan bahwa matematika bukan hanya tentang hasil, tapi tentang perjalanan penuh kesabaran dan penuh usaha. Lihatlah guru bahasa Arab yang sangat tekun dan penuh kesungguhan dalam setiap tugas dan aturan. Beliau begitu kukuh memegang prinsip karena beliau percaya bahwa keseriusan adalah jalan menuju keberhasilan. Meski tegas dan tak mudah goyah, beliau tetap sosok yang sangat hangat dan humble, yang dekat dengan murid-muridnya, layaknya teman sebaya. Beliau menunjukkan bahwa ketekunan dan kerendahan hati bisa berjalan berdampingan, dan itulah yang membuat beliau begitu berharga. Beliau guru kimia yang selalu humble dan penuh kesabaran. Rumus-rumus yang beliau berikan seringkali membuat kepala kami berasap, sulit, rumit, dan kadang ingin menyerah saja. Tapi di balik semua itu, beliau selalu percaya bahwa kami mampu memahaminya sedikit demi sedikit. Dengan senyuman dan ketulusannya, beliau mengajarkan bahwa proses yang berat akan menghasilkan pencapaian yang paling berarti. Dan ini guru bahasa Inggris yang selalu membawa cahaya di setiap pertemuan. Kelas terasa hidup, hangat, dan penuh semangat
karena caranya mengajar selalu berbeda dan penuh kejutan menyenangkan. Sikapnya begitu keibuan, menyenangkan hati ketika kami lelah, menguatkan ketika kami mulai menyerah. Nada bicaranya lembut, tapi penuh kekuatan, membuat kami merasa aman dan dipahami. Darinya kami belajar bahwa bahasa bukan hanya soal kata, tapi juga keberanian untuk berbicara dan keyakinan bahwa kami bisa tumbuh lebih jauh lagi. Dan lihatlah, ini adalah sosok pemimpin yang mengajarkan kami untuk tumbuh. Bukan hanya tentang berbaris, kepala sekolah sekaligus guru biologi yang membuat setiap pertemuan terasa sangat santai, namun tetap penuh makna dan pemahaman. Humble dalam sikap, bijak dalam kata, selalu menghadirkan pandangan baru yang membuka ruang berpikir lebih luas. Dari beliau, kami belajar bahwa pemimpin itu bukan berdiri paling tinggi, tapi mampu merangkul semua dengan hati. Ini adalah sosok penolong sejati di sekolah, selalu siap membantu apapun yang kami butuhkan. Dari urusan sekolah, informasi penting, sampai hal-hal kecil yang sering kami bingung sendiri. Nada bicaranya lembut, menenangkan, membuat kami terasa aman dan tidak sendirian. Walau dari wajahnya kadang terlihat tegas dan bikin deg-degan, tapi hatinya sangat baik dan penuh perhatian. Sosok yang selalu hadir ketika kami butuh bantuan, tanpa banyak kata, namun penuh kepedulian. Guruku, aku ingin engkau tahu bahwa semua yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Kata-katamu, teguranmu, ceritamu, semua tertanam dalam diriku dan akan tinggal untuk waktu yang sangat lama. Terima kasih guruku untuk segala cahaya yang kau nyalakan di tempat gelap yang tak bisa kulihat, untuk keyakinan yang kau tanamkan ketika aku sendiri ragu pada masa depan, untuk doa-doa yang kau panjatkan diam-diam untuk murid-muridmu yang mungkin bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih. Hari ini doaku sederhana. Semoga Allah melapangkan hatimu, menguatkan langkahmu, menjaga kesehatanmu, dan membalas setiap kebaikanmu yang tidak pernah kau hitung. Sebab bagiku, engkau bukan hanya seorang guru, engkau adalah cahaya, pelita yang menerangi jalan, yang bahkan belum mampu aku lihat.